Ya, selamat membam dan selamat petegok agi tima telu panakmu. Bersyukur kepala Tuhan, Tuhan ya gang ilu, Tuhan ya ngelidung ilu. Cendado tau, cendado alam. Ya ilu lepa rasa dalam pengudip singkat batang musale jemaat Tuhan. Sehingga keban mbam jai, ilu sukat petegok. Ngan cusa ya maget keban mbam jai, yang ngesoban peniga Tuhan. Berkat Tuhan. Ya luar biasa ilu rasa dalam pengudip singkat taungan singkat alam. Jadi cekenal di dalam acara ibadah pala Tuhan kuban mbam jai tiga nemami pala Tuhan nyat penyertaan dan pimpinan Tuhan menyertai telu dalam persekutuan telu kuban mbam jai tiga telu sembayang. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Juru Selamat kami, ame sangat bersyukur dan terima kasih pala iko Tuhan. Badiko ya gang ame iko yang lindung ame tisen no peniga Tuhan tak pernah temu dalam pengudip mi ngan pengleso Tuhan tak pernah putus dalam pengudip mi dalam puyan meka Tuhan. Ame bersyukur pala iko kuban bam jai bercemasa ya tiga iko namame. Hukum misukan naik kelimbur ke tempat jahit menyembah dan memuliakan ngadan ya Tuhan. Adik Tuhan kami menjai seacara mi kuban bam jai dan penading peblua apa kata lepangan pengeluk Tuhan. Yu yami keti dalam biar dah sukan gin berkat bio mami ngan gin nami ngenyang kenang Tuhan dalam pengudip mi. Mekalau tami sembayang ku bersih jemaat Tuhan. Yang tak suka dalam masa ku bembam jai kengge kumpu dengan kenggerang nemami pala Tuhan. Tuhan iku memberkati mu penyembahan mi ngan pujian mi pala Tuhan. Biarlah lewat persekutuan mi ku bembam jai ami sukan menikmati berkat Tuhan. Ngan mekalata ami tisen bahwa tau wi adalah cetawi uko Tuhan memberkati segala ciptaan, terutama ame kelunan ya lepa ngelan kena Tuhan. Dalam puyan maka Tuhan iko ya memberkati ame secara khusus. Apan misukan memuliakan ngadan Tuhan. Ngan mekalat ame sembahyang kebesi jemaat Tuhan ya dalam kada sakit. Masa jaya aminya Tuhan iko paket ida. Yupa penyakit di dalami. Aminya Tuhan iko ya paket ida man sebali utengan. Apa nida suka talaca kebebasan ngan alaca kemenangan cun Tuhan ngan ame sama-sama pembongadan Tuhan. Tiga tahu Tuhan Yesus ikut pembong kami dalam ibadah mi kuban bam jai. Di dalam ada Tuhan Yesus mi sembahyang serta mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah bersama. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan, serukan namanya. Segala rasa dia takkan tergoyahkan.
berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hamba-Nya yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan tebakanku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Jadi ading selamat umpam, selamat peteguh para jemaat Tuhan, kengkengke pilon umpam ji. Jadi lu bersyukur pada Tuhan, kebani ajak-ajak pampin lu, cen
tahu kelapa abi taui. Jadi katuk Tuhan jaki mungkin perlu pekalai bamji janaon dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Ayat 13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidupnya yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, naikkan syukur dan pujian kepadamu karena masa dan peluang ini untuk kami sekali lagi mendengar daripada firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi ini, hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai guna hamba-Mu Tuhan, supaya dapat menyatakan kebenaran daripada firman Tuhan dan menjelaskan maksud firman Tuhan ini kepada kami pada pagi ini. Bagi jemaat Tuhan sebagai pendengar, urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat fokus kepada firman Tuhan pada pagi ini, mendengar serta melakukannya di dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, sertai kami dari awal mula kami mendengar firman-Mu sehingga selesainya nanti. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dua macam hikmat, dua naan penesen atau penudi. Dua macam hikmat ini berasal dari sumber yang berbeda. Satu adalah dari dunia ini, dari nafsu manusia yang jahat dan daripada setan-setan. Dan yang kedua adalah dari atas, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itu yang kita akan melihat pada pagi hari ini. Dua macam dasar hikmat. Jadi dalam periskop ini atau dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat dua manusia yang boleh berpikir dan boleh berkata-kata. Tetapi alangkah baiknya kalau pemikiran kita dikuasai oleh hikmat yang datangnya dari atas, atau kata-kata kita dikuasai oleh hikmat yang daripada atas. Itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi jelas daripada pembacaan firman Tuhan ini, Yesus sendiri berkata bahwa buah yang baik tak mungkin menghasilkan buah yang jahat. Demikian juga dengan sumber hikmat yang ada pada sesuatu orang,
kalaulah sumber hikmatnya itu daripada Tuhan, tentu sekali reaksi atau dampak perbuatannya dalam dunia ini membawa kebaikan. Jadi sebaliknya, kalau seseorang itu memiliki hikmat yang dari dunia ini, daripada nafsu-nafsu manusia atau daripada setan-setan, ia membawa kesan yang buruk kepada kita, kepada lingkungan kita, bahkan kepada jemaat kita. Jadi pagi ini, di mana yang diketengahkan oleh Rasul Yakobus, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan. Jadi ada dua macam hikmat yang akan melahir atau menghasilkan dampak yang berbeda. Jadi pertama kita akan melihat yaitu hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Dalam ayat 15 dan 16. Di sana akan timbul kesombongan. Di dalam hati seseorang itu akan timbul kesombongan, sebab hikmat pengetahuan yang telah dia menerima di dalam hatinya, hikmat itu bertakhta atau duduk bertempat di dalam hatinya. Ia akan menghasilkan pikiran yang jahat dan juga mengeluarkan kata-kata yang busuk, kata-kata yang tidak membangun, tetapi kata-kata yang merosak. Jadi timbul kesombongan, iri hati, dengki, mementingkan diri, dan masing-masing menganggap diri paling benar dan paling berhak. Jadi bila hal itu atau hal ini telah ada di dalam hati manusia, maka dapat dipastikan bahwa di sana akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita dapat menilai hikmat seperti apa yang berlaku di tengah-tengah kekacauan. Jadi kita tahu pasti bahwa bila ada kekacauan, bila ada tidak aman, bila ada pertengkaran di tengah kita, di sana di mana orang menggunakan hikmat yang bersumber daripada syaitan atau bersumber dari hawa nafsu yang jahat. Jadi itu yang pertama kita lihat pada pagi hari ini, yaitu hikmat yang dari dunia, dari nafsu manusia yang jahat dan daripada syaitan-syaitan. Dan bagian yang kedua yang kita akan lihat ialah hikmat yang berasal dari atas, yaitu dari Allah atau daripada Roh Kudus dalam ayat 17. Pertama, hikmat yang bersifat murni. Itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan, datangnya daripada atas, yaitu bersifat murni. Tidak ada campur aduknya dengan yang najis, dengan yang kotor. Jadi bersifat murni dan membawa pendamaian, peramah hubungan kita, relasi kita antara satu sama lain adalah ramah tamah dan penurut, saling memperhatikan satu sama lain dan mendapat pendapat sesama kita bersama.
Dan yang seterusnya adalah penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan. Jadi Yesus kata orang akan mengenal kita sebagai muridnya kalau kita melakukan kasih antara kita sesama. Jadi penuh belas kasihan. Yang seterusnya tidak munafik. Tidak munafik. Biarlah kita hidup seperti mananya kita. Jangan menjadi munafik. Itu yang seterusnya. Dan yang seterusnya, jauh dari perselisihan. Tidak ada perselisihan antara kita. Karena masing-masing kita menjalani kehidupan sehari-harian kita dengan sikap yang lemah lembut. Hidup harian kita jalankan dengan penuh belas kasihan, dengan melakukan kelemah lembutan antara kita sesama. Jadi sebaliknya, orang-orang yang berpegang pada khidmat dunia, di mana yang saya katakan tadi, adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan iri hati, dengki, bertindak seolah-olah membela kebenaran, tetapi sebenarnya mereka memutabalikkan kebenaran. Tidak hanya itu, mereka juga hidup dalam perselisihan. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Hikmat Allah menurunkan seseorang untuk memiliki kemurnian hati. Jadi menyadari akan betapa baiknya Tuhan. Dalam hidup kita. Jadi kita seharusnya menjadi pelaku firman Tuhan dan menjaga kehidupan kita dalam kebenaran Tuhan. Jadi itulah khidmat yang dari Tuhan, yang dari atas. Keadaan hidup kita bersama adalah damai, adalah baik keadaannya, karena kita saling menjalankan hidup kita dengan kelemah lembutan serta memiliki belas kasihan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai renungan, kita mintalah kepada Tuhan supaya kita memiliki hikmat yang daripadanya, hikmat yang bersifat murni, pendamai, ramah, penurut, dan penuh belas kasihan. Hikmat ini pula yang akan menuntun kita untuk memiliki cara hidup yang baik dan dapat menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan demikian, kita dimampukan menjadi seorang juru damai, pembawa kebenaran di dalam lingkungan keluarga kita, di pejabat, di tempat kita kerja, di kampus atau di sekolah, dan di mana-mana saja. Kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan, daripada atas, dimanapun kita pergi, kita akan membawa damai. Karena kita suka akan damai. Sebaliknya, kalau kita memiliki hikmat yang daripada syaitan, yang daripada dunia ini, dimanapun kita pergi, di sana akan terjadi kekacauan. Oleh sebab itu, seperti mana yang saya katakan tadi, kita mohonlah, kita mintalah kepada Tuhan supaya dikaruniai kepada kita hikmat yang daripadanya, supaya saya dan saudara
menjadi pembawa damai di dalam dunia ini, di mana-mana pun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami akhiri firman-Mu pada pagi ini. Mohon Tuhan Engkau memberkati kami bersama yang telah mendengar daripada firman Tuhan ini pada pagi ini. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami mendengar serta melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami, supaya kami seperti yang disalurkan daripada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di mana-mana pun kami berada, di mana-mana pun kami pergi. Kami akan membawa dampak kedamaian di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Ini doa kami, sertai dan pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terima kasih karena telah bersama kami dalam kebaktian online pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.